yang terkasih, saudara-saudaraku, Shalom buat kita semuanya. Selamat tahun baru juga walaupun sudah hari ke-12, tapi yang saya tahu dikasih info bahwa ini ibadah perdana tahun ini ya. Jadi nggak salah juga untuk saya ucapkan selamat tahun baru. Salam kenal, nama saya Albert Hutapea. Ya, saya orang Batak, kelahiran Medan, besar di Jakarta. Ya, saya sudah menikah, punya 2 anak dan sekarang sedang menggembalakan di daerah Pulau Gebang. Nama gerejanya JKI Zebaot. Ya. Gereja kecil yang terus kita akan bersama-sama untuk membangun supaya setiap orang-orang khususnya halak kita, orang-orang Batak itu boleh mengalami pembaharuan. Ya. Jangan cuma Kristen dari kecil tapi hidupnya bertolak belakang dengan firman. Karena saya dulu begitu. Ya, oke, nggak panjang lebar, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mau bagikan kabar baik bagi setiap kita. Siapa yang mau dengar kok kabar baik? Iya, semua kita pasti mau dengar kabar baik. Di akhir tahun 2023 Presiden bilang tahun depan gelap, ya tidak baik-baik saja ekonomi, perang Ukraina Rusia belum selesai, ya perang Israel Palestina juga masih terus, ekonomi masih belum pasti, pemilu siapa jadi presiden atau wakil presiden atau caleg wakil-wakil kita di DPR itu masih belum pasti juga, tapi kita sekarang mau lihat firman Tuhan aja yang pasti-pasti. Amin. Katakan kiri kanan depan belakang, dalam firman ada kepastian. Haleluya. Saya nggak ada bocoran ini layarnya nih, jadi bingung juga nih. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Tema yang saya bawakan adalah menikmati kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Nats kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 11, ada di layar depan. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Waktu kita masuk tahun 2024, kita harus punya kepastian dan kepercayaan. Kalau Tuhan sudah sertai kita sepanjang tahun 2023 dengan segala proses, dinamika dan apapun yang ada di dalamnya. Mungkin ada yang putus cinta di sana, ada yang kerasnya disambar orang. Ada juga mungkin yang terikat pinjol di sini. Ada yang mungkin ada masalah di tahun yang lalu, pembagian warisan kurang adil. Ada masalah kesehatan. Ada masalah mungkin kos-kosan atau kontrakan nunggak. Ada masalah keluarga, hubungan dengan suami atau istri atau anak cucu mantu punya masalah. Kita jadi takut, jangan-jangan tahun 2024 sama nih sama tahun 2023 nih. 2023 ada mungkin banyak hal yang belum selesai, ada banyak kegagalan secara pribadi mungkin. Cita-cita atau impian kita yang mungkin masih belum terrealisasi. Sehingga akhirnya masuk 2024, lagunya sih akhir tahun, Yesusku luar biasa. Begitu Januari, apa iya. Mudah kita jadi ragu dan bimbang. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 65 ini bahwa Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Amin. Tahun itu bicara tentang hidup. Tuhan memahkotai hidup kita dengan kebaikannya. Berikutnya, mahkota. Apa sih arti mahkota? Mahkota adalah lambang kesempurnaan dan kekayaan anugerah Allah bagi umat. Pilihan bagi setiap kita kalau kita dimahkotai oleh raja atau oleh seseorang atau oleh pemerintah. Ketika kita dimahkotai berarti kita orang istimewa. Hidup kita dimahkotai berarti kita dianggap istimewa oleh Tuhan. Memahkotai artinya menghiasi, memagari, meliputi kita, semua umatnya dengan kebaikannya. Amin. Meliputi itu seperti kabut yang memenuhi pegunungan. Seger ya kabut ya. Membawa air, membawa kesuburan. Meliputi kita dengan kebaikan Tuhan. Meliputi kita dengan kasih setia Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan. Dipagari. Ya. Pagar kan bicara tentang perlindungan. Peternakan itu, ya peternakan sapi, kambing, domba itu pasti dipagari. Supaya apa? Serigala nggak masuk. Kita dipagari oleh kebaikannya Tuhan. Supaya apa? Kita nggak jadi kecewa, kita nggak jadi mundur, kita nggak jadi sakit hati karena pertolongan Tuhan kayaknya lama datangnya. Amin. Kita dipagari oleh kebaikan Tuhan. Nah, apa sih kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan atau kebaikan Allah berupa penyertaan Allah yang meliputi penjagaan, pemeliharaan, dan ekspresi kasih Allah atas kita. Katakan amin.
penjagaan. Kalau Tuhan sudah jaga kita, siapa bisa yang serang kita? Betul? Kalau Tuhan yang sudah jaga kita, siapa bisa hancurkan kita? Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pemeliharaan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita, bahkan Yesus berkata, burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Bahkan Salomo pun dengan segala kemegahannya tidak sanggup berpakaian seindah daripada bunga bakung itu. Terlebih lagi kita semua anak-anaknya yang dikasihinya. Ya, kita semua. Aku, iya kita semua. Ada mungkin yang meragukan apakah aku dikasihi Tuhan. Saya bicara kamu secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, dikasihi Tuhan. Disebut namanya secara pribadi oleh Tuhan. Ya, kalau saya agak kencang sedikit gak apa-apa ya Bu ya. Bukan marah-marah nih. Orang Batak begitu kalau khotbah agak kencang sedikit. Apalagi jam 12 siang supaya jangan ada yang ngantuk. Katakan kiri kanan depan belakang, kok dikasihi Tuhan. Sekali lagi tepok, mungkin kamu lupa tapi kamu dikasihi Tuhan. Ya. Berikutnya, ekspresi kasih Allah itu kepada kita memiliki unsur apa? Apa sih ekspresi kasih Allah kepada kita? Yang pertama, kebajikan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kalau kita tahu gini, kita masuk 2024 dengan senyum. Yes, kebajikan Tuhan. Apa itu kebajikan Tuhan? Kebajikan Tuhan adalah unsur mendasar dari kasih Allah yang dimaksudkan. Ya, unsur mendasar dari kasih Allah. Yang dimaksudkan dengan kebajikan adalah perhatian Allah bagi kesejahteraan orang-orang yang dikasihinya. Kita semua dikasihinya. Allah kita bukan Allah yang egois. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tanpa mementingkan diri sendiri, Allah senantiasa mendahulukan kesejahteraan kita. Apa itu Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Allah terpisah dengan manusia. Tetapi Allah berinisiatif untuk melakukan penebusan supaya manusia jangan terpisah dan dihukum kekal selama-lamanya. Allah berinisiatif memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita supaya ada rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Inilah kebajikan Tuhan. Yang pertama itu keselamatan. Yang kedua, sebut ajalah apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kebajikan Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Berikutnya, unsur ekspresi kasih Allah yang berikutnya adalah kasih karunia, anugerah. Apa itu anugerah? Sesuatu yang kita nggak layak terima tapi kita terima, betul? Kita ini harusnya dihukum, kita ini harusnya binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan memulihkan setiap kita. Allah memberikan kepada kita anugerah yang tidak patut kita terima. Allah tidak minta apa-apa dari kita. Kasih karunia Allah mempunyai sifat dermawan. Ia memberi dengan berlimpah-limpah. Amin. Allah memberi dengan berlimpah-limpah. Allah melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya cukup buat kita untuk melewati segala tantangan dan kesulitan yang ada di depan kita. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup untuk memampukan menguatkan kita menjalani kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan yang ada di depan kita. Jangan ragu, ada kasih karunia Tuhan. Ketika ada tantangan, hadapi dengan Tuhan. Yes, ada tantangan, aku tahu ini sulit, tetapi kasih karunia-Nya akan memampukan aku untuk berjalan makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Saya lihat adalah wajah-wajah pemenang di tempat ini. Wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan. Wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan, pemulihan. Amin. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena kasih karunia Allah menyertai. Titus 2 ayat 11 berikutnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Yang jadi perbedaan antara kita dengan orang-orang dunia adalah kasih karunia Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita.
Kasih karunia Allah senantiasa memimpin setiap kita. Katakan lagi kiri kanan depan belakang. Kasih karunia Allah menyertai setiap kita. Berikutnya, apa unsur ekspresi kasih Allah itu? Yang ketiga adalah kemurahan. Nah ini saya senang ini. Saya senang karena saya tahu saya dulu seperti apa bisa berdiri di sini itu karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Saya mantan narapidana, mantan si borokokok, mantan tukang onar, mantan tukang pukul juga dulu, kenakalan remaja. Saya bisa berdiri di sini karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saya dulu benci sama bapak saya. Orang Batak kan kalau dididik ya, waduh keras bu. Salah, pum. Salah, gesper. Salah, pakai kayu rotan. Tapi kalau benar nggak dipuji, kan nggak imbang kan? Nggak fair ya. Salah ini, serba salah. Tapi begitu benar, begitu berprestasi, nggak dipuji. Pujian yang tidak diucapkan tepat pada waktunya lebih merusak daripada perkataan atau hinaan atau hujatan cacian. Nah kalau punya anak berprestasi, puji dia. Kalau salah ya marahin. Jangan salah didiemin. Benar juga didiemin. Ya anak jadi bertumbuh dengan gambar diri yang rusak. Kemurahan. Kemurahan Allah ialah belas kasihan yang lembut dan penuh kasih kepada umatnya. Kemurahan Allah merupakan kelembutan hati Allah kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Next, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang anaknya. Saya percaya yang punya anak di sini kan, kalau punya anak, wow, saya, aduh, digendong. Ada nggak di sini bapak yang anaknya nangis, nangis mulu nih? Nggak ada begitu. Sayang, sejahat-jahatnya preman ya, kriminal, residivis, kalau dia punya anak, dia pasti sayang. Ciumin anakku ini. Nggak ada di mana sih? Nangis mulu, nggak mungkin. Kalau bapak dunia saja mengasihi anaknya sedemikian rupa, terlebih lagi bapak di surga. Amin. Kemurahan Allah. Berita baiknya kebaikan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini adalah ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan bagi setiap kita. Ingat waktu Yesus berjalan selama 3,5 tahun di dalam dunia ini di Yerusalem dan di sekitarnya, ada orang kusta, dia tergerak oleh belas kasihan. Ada orang sakit pendarahan, dia tergerak oleh belas kasihan. Ada orang anaknya mati, dia tergerak oleh belas kasihan untuk membangkitkan anaknya itu. Yesus selama berjalan di dalam dunia ini selalu digerakkan oleh belas kasihan. Dan oleh karena belas kasihan itu kemurahannya turun bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Jangan ragu, jangan takut. Kemurahan Tuhan menyertai kita. Amin. Yang keempat, panjang sabar. Nah, ini dia nih. Orang Batak ini nggak bisa ini. Kalau udah dalam Tuhan baru bisa nih. Panjang, jangan bacanya panjang sabar ya. Panjang sabar. Itu Tuhan. Kalau di Jakarta ini baru lampu kuning. Tin. Baru lampu kuning loh, belum hijau. Yang di jalan ini tahun ya. Baru peralihan dari merah ke kuning. Tin, langsung semuanya. Indeks kesabarannya rendah nih orang Jakarta. Tuhan tuh panjang sabar. Panjang sabar. Sama saya udah ngelawan Tuhan, sudah ngelawan orang tua saya, tapi tetap dikasih kesempatan untuk bertobat. Dan ada beberapa teman saya, nggak banyak sih, ada 40-an, mati sia-sia. Ada kena narkoba, ada mati ditembak polisi, ada lagi ngerampok, ada overdosis di penjara, ada karena sakit penyakit, dan itu rata-rata mati muda, di bawah 30. Antara 20, 19, 20 sampai enggak nyampe 30. Waktu saya ingat itu, selalu kalau saya ingat itu, sampai sekarang pun kalau saya ingat itu, terima kasih Tuhan. Kau baik. Karena kau panjang sabar bagi saya. Alkitab sering kali itu, Tuhan tuh panjang sabar. Apa itu panjang sabar?
Allah penuh dengan kesabaran dan kesetiaan. Allah itu panjang sabar atau lambat untuk marah. Kalau dia cepat marah, habis kita. Benar nggak? Kalau Tuhan tuh pemarah, wah, salah dikit angus kita. Disambar petir kayak apa kayak. Tuhan tuh panjang sabar, lambat untuk marah. Allah digambarkan sering menahan penghakiman serta terus menawarkan keselamatan dan kasih karunia selama kurun waktu yang ada. Amin. Alkitab menceritakan kepada kita, bangsa Israel sering kali memberontak melawan kepada Tuhan. Menyembah berhala, jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan, jatuh ke dalam kesusahan, berteriak kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Balik lagi, lakukan dosa lagi, menyembah berhala lagi, meninggalkan Tuhan lagi, jatuh dalam kesusahan lagi, teriak lagi sama Tuhan minta tolong. Dan Tuhan tolong. Panjang sabar. Kalau saya udah saya tempeleng. Begitu mulu, Kalau saya. Tapi Tuhan tuh ajaib. Panjang sabar. Terus tawarkan kasih karunia pengampunan. Ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat. Diberikan terus kasih karunia. Diberikan terus kesabarannya. Diberikan terus grace periodnya. Tenggat waktu. Kepada setiap kita untuk bertobat. Allah itu panjang sabar. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ayat selanjutnya, Paulus mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Paulus cuma bilang begini, jangan remehkan, jangan sepelekan Tuhan kalau dia panjang sabar, kalau dia kasih grace period sama kita. Justru pakai ini kesempatan untuk kita perbaiki hidup kita, betul? 2024 kita boleh masuki, ada banyak orang berhenti di tahun 2023. Tidak bisa nyebrang masuk tahun 2024. Kalau kita diberi anugerah, kalau kita diberi ekstra, kalau kita diberi grace period, pergunakan kesempatan ini. Perbaiki hidup kita. Sadari bahwa kebaikan Tuhan selalu menyertai langkah kita. Apapun yang akan kita jalani sepanjang tahun ini. Arahkan mata kita hanya terus tertuju kepada Tuhan. Dia pasti tolong kita. Dia pasti sertai kita. Dia pasti jaga kita dengan cara yang ajaib. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Allah adalah untuk membawa kita dekat, lebih dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Bukan kita disembuhkan, bukan kita ditolong, bukan kita diluputkan supaya kita tetap hidup dalam kehidupan kita yang lama. Bukan itu maksudnya. Paulus mengingatkan jangan sepelekan, jangan remehkan. Pak udah nikah Pak? Mohon maaf Pak. Udah nikah. Coba waktu pemberkatan ngomong sama istrinya. Sayang, aku akan sepanjang tahun bersama dengan kamu. Cuma minta 2 minggu aja. Enggak sama kamu. Kira-kira diselengkat gak sama calon istrinya waktu itu? Harus ada hubungan timbal balik. Panjang sabarnya Tuhan, itu berarti dia rindu untuk respon dari kita, berbalik dari jalan-jalan kita, kembali kepada dia, kenali dia, dan tahu apa yang menjadi seleranya Tuhan. Apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Dulu saya waktu hidup di dalam dunia, saya nggak tahu rencana Tuhan. Saya hidup ya sesuka saya aja. Tanpa tujuan saya. Ada orang pelototin saya, langsung main aja lah. Gak usah main pelotot-pelototan lagi. Pokoknya begajulan. Kalau saya lihat flashback, ampun deh Tuhan. Untung Tuhan selamatin saya. Kalau enggak udah di neraka saya. Habis saya. Selanjutnya, kesetiaan dan panjang sabar Allah juga dinyatakan ketika dia tidak membuang orang-orang percaya yang telah berbuat dosa. Seperti Musa, Tuhan perintahkan untuk pukul sekali, dia pukul 2 kali. Daud, tahu apa yang menjadi dosa Daud? Dia berzina dengan Batseba.
Salomo, wah, istrinya berapa Pak? Total istri sama gundik itu 1000. Jadi sekali ketemu sama istri 3 tahun. Kamu siapa? Aku istrimu. Oh ya udah 2 tahun gak ketemu, aku lupa. Tahun ketiga. Itu kekejian di mata Tuhan kan. Tuhan ampuni. Dan banyak lagi yang lain. Termasuk saya dan semua kita di sini. Tuhan gak buang. Kalau 2023 kita gagal, 2024 ayo mulai lagi. Masa Pertamina aja yang punya statement, kita mulai dari nol ya. Demikian juga dalam Tuhan. Start dari nol lagi, kejar lagi. Bangkit lagi, bangun lagi. Kalau ada yang jatuh bangun, kejar Tuhan. Tuhan pasti akan bangkitkan, sertai kita dengan segala kebaikan, kemurahan, panjang sabarnya bagi setiap kita. Ketika kupikir hidupku selesai ketika menghadapi banyak masalah tantangan, aduh gak ada pertolongan nih. Saya gak ngerti lagi harus berbuat apa, tapi hati saya tetap berharap kepada Tuhan. Itulah orang percaya. Kadangkala kita gak tahu harus lakukan apa lagi dengan akal budi pikiran kita, tapi hati kita gak hilang harap sama Tuhan. Amin. Tetap percaya. Aku gak tahu gimana caranya Tuhan, tapi ku percaya ini nih. Ku percaya Tuhan pasti tolong. Lewat tuh. Pasca COVID kemarin ada jemaat kita bilang, Pak Gem, kalau bukan karena Tuhan udah gila kali saya ini. Nah ya benar. Income gak ada. Perusahaan langsung pecat. Makan, minum makin meningkat kan, vitamin susu harus kenceng di situ. Tabungan selesai habis. Ini yang menengah ke bawah. Dia bilang, kalau bukan karena Tuhan saya udah gila Pak Gem. Anak 3. Itu karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik bagimu. Katakan Tuhan baik. Selesai. Tuhan memahkotai kita dengan kebaikannya. Berikutnya dengan cepat Yosua 1 ayat 9. Itu dari Tuhan. Dari kita ini sekarang adalah ikuti jejaknya Tuhan. Yosua 1 ayat 9 sama-sama kita baca. Sudah ada di layar depan. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Ada? Yosua 1 ayat 9. Oh iya, sorry, saya udah langsung. Oke, ikuti jejaknya Tuhan, Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Tempuh jalan orang baik. Kalau kita mau tahu jalan orang baik itu seperti apa, jalan orang benar seperti apa, baca Alkitab setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau kuat, kalau mau menang, kalau mau aman jalannya, baca kitab suci. Selanjutnya, Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Jangan ikut-ikutan dengan dunia. Paulus berkata, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Miliki pembaruan budi. Miliki warna yang lain. Jangan ikut arus. Jangan yang lain. Kawin cerai punya selingkuhan. Kita, wah, gak ada bedanya. Hidup kudus, hidup benar. Kenapa Nuh dan keluarga diselamatkan? Karena Allah mendapati Nuh dan keluarga hidup benar. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Nuh itu kira-kira berapa orang populasinya? Puluhan ribu, ratusan ribu sudah. Tapi yang diselamatkan cuma 8 orang. Bayangkan, persentasenya kecil sekali. Hanya Nuh dan keluarganya, istri dan anaknya yang hidup takut akan Tuhan. Hidup benar. Sekarang kalau kita lihat, ampun deh. Kita yang hidup benar aja jadi takut, jadi malu gitu. Ini yang benar siapa sih? Gua atau dia nih?
Karena tekanannya begitu besar. Untuk hidup benar sekarang ini nggak gampang, betul? Nggak mudah. Saya punya teman di pemerintahan, aduh, segala sesuatunya itu berkaitan dengan, ya kalau mau lulus, kalau mau lolos proyeknya pakai bekas bos dari istri saya. Wah, kalau mau tender dengan orang PLN, mesti di entertain dulu. Malam-malam ke kafe atau ke klub malam. Susah diambil posisi untuk hidup benar. Terus dia bilang, wah kalau nggak begitu ya nggak dapat proyek. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan pakai firman untuk terangi jalan kita. Kemana nih? Kayaknya gelap nih. Coba, bener nggak ya? Oh enggak kayaknya, mundur, jangan maju terus. Orang bodoh melihat malapetaka tapi tetap jalan terus. Orang bijak melihat malapetaka, lihat firman, lihat keadaan, wah ini kayaknya enggak sesuai dengan firman, mundur dia. Zaman sekarang orang Kristen berbuat dosa terus bisa tidur nyenyak. Itu mujizat loh. Habis buat dosa, habis berzina, habis nipu orang, habis melakukan kejahatan, tapi masih bisa tidur nyenyak. Itu mujizat. Bisa tidur nyenyak, ngorok lagi. Seharusnya kalau kita hidup benar, kalau kita hidup dalam Tuhan, ada dosa, kita gelisah. Aduh kayaknya gue gak benar. Aduh kayaknya ada sesuatu yang gak pas nih. Apa ya? Oh iya ini. Roh Kudus ingatkan, Tuhan aku minta ampun. Bereskan di hadapan Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Yang terakhir Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita terus mau supaya kebaikan Tuhan menyertai kita dan kita tetap hidup dalam anugerah kasih karunia-Nya, Yosua 1 ayat 9 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahasa Inggrisnya, for then you shall make your way prosperous and then you shall deal wisely and have good success. Siapa bilang Alkitab nggak pengen kita sukses? Alkitab pengen kita sukses, tapi sukses dalam Tuhan, berkelimpahan dalam Tuhan, makmur dalam Tuhan. Sehingga semua kekayaan yang kita raih itu karena kita jalan dengan Tuhan. Bukan dengan kecurangan. Daud berkata, condongkanlah hatiku kepada firman-Mu ya Tuhan, dan bukan kepada laba, bukan kepada keuntungan, bukan kepada cuan. Kalau itu bertolak belakang dengan firman, lalukan daripadaku Tuhan. Karena aku lebih pilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada banyak anak Tuhan kompromi. Dan kita lihat yang kemarin, itu anak Tuhan loh. Yang anaknya mukulin anak yang lain. Divonis kemarin ada berapa belas tahun. Kalau dilihat dari perbandingan dari pendapatan gajinya dengan kekayaannya, waduh, bertolak belakang. Dari mana dia dapat itu? Kalau kata ada seorang mantan pejabat, pembuktian terbalik, ini uang asing nih, gak jelas. Awal-awal mungkin dia percaya, tapi sekarang orang banyak mencemooh. Saya nggak ngomongin apa-apa, kita cuma mau belajar aja. Belajar mudah, amin, setuju? Belajar gampang. Kalau kita mulai kompromi, kalau kita mulai menyimpang, siap-siap aja. Tuhan akan berurusan karena kasih Tuhan ya. Karena kasih Tuhan loh. Beliau yang dihukum itu karena kasih Tuhan juga supaya dia bertobat, betul? Jangan kita juga menganggap diri lebih dari dia. Dia juga harus pakai kesempatan itu. Oh iya, aku mesti selaraskan lagi nih hidupku dengan Tuhan. Mungkin selama ini aku udah terlena. Minggu lalu saya pelayanan ke penjara. Dan beberapa warga binaan, gak mau dibilang napi, warga binaan. Bicara begini, Pak, inilah saya sekolah di sini Pak. Udah di dalam penjara, saya ibadah 2 kali sehari. 2 kali loh sehari. Pagi sama siang. Saya kaget, 2 kali ya? Iya. Bayangin kalau 5 tahun.
Setahun 365 kali 2. 700 kali 5. Lu 3.500 ibadah dia ikutin. Keluar-keluar doktor teologi itu. Iya Pak, waktu di luar saya lupa. Saya lupa gereja. Saya enggak ibadah. Saya hanyut dengan dunia. Saya jatuh dalam dosa. Sekarang saya sadar di sini Pak. Ya kita doa ya Pak, supaya nanti keluar jangan janji sorga. Tetap ikut Tuhan. Supaya kita jangan terus terlena. Kita harus bertindak hati-hati, jangan sembrono, gerasa gerusuk. Tuhan akan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Jejaknya akan mengeluarkan lemak, artinya akan mendatangkan kelimpahan, kesembuhan, pertolongan. Kita ikuti, kita jalani hati-hati. Minta hikmat dari Tuhan, membangun rumah tangga, membangun bisnis, membangun hubungan, membangun relasi. Minta hikmat daripada Tuhan, Tuhan tolong. Emang Tuhan ngerti bisnis? Tuhan ngerti bagaimana caranya memberkati kita. Saya kenal ada seorang ibu, suaminya bangkrut, krut. Dia ajak suaminya untuk doa. Emang Tuhan ngerti bisnis, lu ngajak gua doa, gimana caranya gua dapat modal? Kita doa aja sayang, aduh doa mulu lu. Tapi satu hari dia akhirnya dilembutkan hatinya, mau berdoa bersama dengan istrinya. Berdoa. Singkat cerita, ada orang kasih bisnis. Bisnis baru yang dia belum pernah pegang. Tapi running dan cukup bagus. Di salah satu bidang. Dan jadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Wow. Ada hal-hal yang kita bisa selesaikan dengan ini. Tapi ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan ini. Iman percaya kita. Jangan takut. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Slide terakhir. Berkat Allah yang penuh akan dinikmati hanya oleh mereka yang meminta, mencari, mengetuk, dan memohon yang terbaik dari Allah. Dan yang berkomitmen untuk hidup sesuai dengan pola yang diberikan dalam Alkitab. Kalau kita mau untuk tahun ini lebih lagi kita secara rohani, bukan hanya secara jasmani kita punya target, kita punya resolusi, kita punya kerinduan, cita-cita. Oh, asetku nambah, keuntunganku nambah, dan segala hal harta duniawi nambah, prestasi juga nambah, segala hal yang duniawi itu nambah. Jangan lupa untuk kerohanian kita dibangun. Karena yang ideal menurut Alkitab adalah kerohanian kita bertambah dulu, baru berkat Tuhan menyusul. Kalau kerohanian dengan berkat itu sama, saya khawatir kita bisa jatuh. Apalagi berkat Tuhan lebih, kerohanian kita di bawah. Wah, kita jadi kucing garong. Kita akan menyalahgunakan berkat. Kita akan menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak anak Tuhan begitu. Begitu diberkati Tuhan, lupa. Waktu susah, wah Tuhan tolong, saya mau iring Yesus. Saya mau iri, lagi susah nih, Tuhan tolong. Siang, pagi, malam doa, ikut persekutuan. Ya, laki-laki nih, karena benar-benar perlu pertolongan Tuhan, persekutuan wanita pun diikutin. Persekutuan sekolah minggu diikutin karena pengen cari Tuhan, pengen pertolongannya Tuhan. Susah dia, berdoa terus. Tapi Tuhan tolong dan Tuhan dengar doanya. Begitu dia udah jaya, dia lupa sama Tuhan. Pak, pendalaman Alkitab, sibuk saya. Ibadah minggu Pak, sibuk saya. Saya kasih aja perpuluhan sama persembahan. Tenang aja, gereja saya support. Tuhan gak perlu dana atau duit kita, betul. Gereja perlu, iya, tapi Tuhan gak perlu. Artinya Tuhan gak mau digituin kan. Satu kali dia lagi general check up. Dokter bilang, Pak ini kurang bagus nih. Apa nih Pak? Kayaknya ada cancer. Hah? Yang benar Pak? Stadium berapa? 4 Pak. Gemeter dia. Langsung WA pendetanya. Ada kebaktian malam ini Pak?
Ketika segala sesuatu yang bisa digoncangkan tergoncang, mulai kita cari yang pasti. Yang pasti itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kebaikan Tuhan menyertai kita, menyertai hidup kita sepanjang tahun ini. Dan kiranya kita semua mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Mengikuti petunjuknya Tuhan. Lewat firman Tuhan. Bagaimana kita tahu apa petunjuknya kalau kita nggak pernah baca? Betul? Baca firman. Kita akan dituntun dengan cara yang ajaib oleh hikmat Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.